Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, di pertemuan pertama kali ini, Pak Rizal akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yakni ada pada buku tema 1. Pada pertemuan kali ini, pada subtema 1 yang kita pelajari yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk mengawalinya, Pak Rizal akan membacakan mengenai makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup di sekitar kita itu sangat banyak sekali. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama. Di antaranya yaitu ciri-cirinya makhluk hidup itu bergerak. Bergerak itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya bergerak. Dan ciri-ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu namanya bernafas. Kalau tidak bernafas berarti dia bukan hidup. Artinya dia bukan makhluk hidup, yaitu kalau tidak bernafas artinya itu mati. Itu namanya bukan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu adalah dari yang awalnya cuma 1 menjadi 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Bertambah banyak, itu namanya berkembang biak. Yang selanjutnya yaitu makhluk hidup itu tumbuh. Tumbuh itu adalah yang awalnya kecil menjadi besar-besar dan semakin besar. Itu namanya tumbuh. Yang awalnya pendek menjadi tinggi-tinggi dan semakin tinggi. Itu namanya tumbuh. Dan yang selanjutnya yaitu makhluk hidup mempunyai ciri-ciri makan. Nah, makan itu makan dan minum. Nah, kenapa makhluk hidup itu harus makan dan minum? Kenapa manusia itu harus makan? Kenapa hewan, manusia, dan tumbuhan itu harus makan? Karena makan itu untuk mempertahankan hidup. Kalau tidak makan, makhluk hidup akan mati. Manusia kalau tidak makan, mati. Tumbuhan, mati. Hewan, mati. Maka makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yaitu diantaranya makan. Nah, yang selanjutnya yaitu makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu ketika dicubit ini, aduh, itu terasa sakit. Itu namanya peka terhadap rangsang. Nah, kalau ada siput, itu ya, siput, kamu pegang cangkangnya, itu langsung delesep ke dalam cangkang. Itu namanya peka terhadap rangsang. Ya, yang selanjutnya yaitu, ya, di sini Pak Rizal ingin membahas mengenai bunyi terlebih dahulu ya anak-anak. Tentunya anak-anak sudah paham dan sudah sering mendengar dari kata-kata bunyi. Nah, di sini Pak Rizal ingin pelajari atau membahas kalian mengenai bunyi panjang dan bunyi pendek pada sebuah lagu. Bunyi itu dapat terdengar apabila benda tersebut bergetar. Nah, ada bunyi yang terdengar pendek, ada bunyi yang terdengar panjang.
Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Nah, pola irama dapat ditemukan pada sebuah lagu. Nah, kalau kalian mendengarkan sebuah lagu itu kan ada yang lagunya itu bunyinya yang terdengar pendek, ada yang terdengar panjang. Nah, itu adalah pola-pola pada irama sebuah lagu. Di sini Pak Rizal ingin memutarkan sebuah lagu yaitu kepada kalian nanti anak-anak mendengarkan ya, tolong didengarkan dan diperhatikan. Cicak Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, sekian tadi lagu Cicak-cicak di dinding. Ya, tentunya anak-anak sudah melihat di sini. Di sini dari teks lagu Cicak-cicak di dinding ini ada persegi 4 yang berwarna merah dan ada persegi 4 yang panjang berwarna hitam. Nah, di sini persegi 4 yang berwarna merah ini yaitu menunjukkan lagu yang terdengar pendek, iramanya pendek, dan yang persegi 4 yang berwarna hitam ini bentuknya panjang, yaitu nadanya panjang. Nah, di sini yang berwarna hitam, persegi 4 yang panjang yang berwarna hitam, itu ada 5, yaitu dinding, merayap, nyamuk, hap, dan kap. Nah, itu tadi yaitu mengenai bunyi panjang dan pendek pada sebuah lagu. Nah, dan selanjutnya yaitu seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, yaitu cicak-cicak di dinding. Cicak itu termasuk salah satu jenis makhluk hidup. Seperti yang Pak Rizal awal tadi yang terangkan bahwa makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Nah, di sini Pak Rizal akan membacakan ciri-ciri makhluk hidup ya anak-anak. Ya, sebentar. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda yang tidak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk melangsungkan hidupnya. Makhluk hidup bernapas, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk melangsungkan kehidupannya. Makan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan pertumbuhan bentuk dan ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Makhluk hidup berkembang biak artinya bertambah banyak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada yang berlari, ada yang merayap, ada yang berjalan, ada yang berenang dan terbang. Sebentar, nanti Pak Rizal tambahin. Di sini anak-anak pasti
di sini ada kata-kata yang baru yang mungkin dari anak-anak belum mengetahuinya. Di sini Pak Rizal bantu. Kata-kata ini tumbuh dan berkembang. Nah, di sini nanti anak-anak tolong dari kata-kata yang digarisbawahi Pak Rizal ya, nanti itu untuk dicari apa arti dari kata-kata yang digarisbawahi tersebut di kamus KBBI ya anak-anak. Ini saya berkembang di kamus KBBI ya anak-anak. Nah, seperti itu. Saya yakin anak-anak pasti paham, saya yakin anak-anak pasti bisa dan sudah tahu. Nanti tolong biar anak-anak lebih paham. Jadi dari kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup yang tidak diketahui nanti bisa dicari di kamus KBBI ya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari mengenai di sini ya. Ini bisa diperhatikan ya anak-anak, perhatikan gambar makhluk hidup di bawah ini ya. Ini ada beberapa gambar makhluk hidup. Di antaranya ada tumbuhan, ini cambah dan ini. Ya. Langsung saja. Ya. Di sini yaitu pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Ini salah satu ciri-ciri makhluk hidup, ya. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Ini yang awalnya ukurannya itu kecil, biji kan ini biji kedelai. Ini menjadi lebih besar dan agak memanjang. Ini namanya bertumbuh. Bertumbuh itu yaitu bentuknya berubah yang awalnya itu kecil menjadi besar, yang awalnya pendek menjadi panjang. Itu berubah bentuk ukurannya. Nah, di sini yang kedua yaitu ciri-cirinya itu makhluk hidup berkembang biak. Nah, di sini ini yang awalnya satu menjadi banyak. Ya, berkembang biak yang awalnya satu menjadi banyak. Ini dia menetas telur. Ini ayam yang ayamnya yang induknya dan ini anak-anaknya. Itu tujuannya berkembang biak yaitu biar tidak punah. Yaitu di sini ada ikan. Ikan itu makhluk hidup itu bergerak tadi ya, bergerak. Ikan itu bergerak atau berpindah tempat dengan cara berenang. Nah, sedangkan capung itu berpindah tempat atau bergerak dengan cara terbang. Nah, selanjutnya yaitu cicak. Cicak itu berkembang biak. Kok berkembang biak? Cicak itu bergerak atau berpindah tempat dengan cara merayap. Yang selanjutnya yaitu citah. Citah itu berpindah tempat dengan cara berlari. Citah itu larinya sangat kencang sekali anak-anak. Ya. Yang selanjutnya yaitu nih, kita akan mempelajari tadi kita sudah melihat ada perkembangbiakan ayam. Ini telur ayam yang banyak sekali ya anak-anak. Ya, di sini kita akan mempelajari mengenai cara membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Sebuah peternakan ayam
menghasilkan telur sebanyak 3.265 butir per hari. Wah, sangat banyak sekali. Nah, lambang bilangannya yaitu, nah ini namanya lambang bilangan. Ini namanya lambang bilangan. Nah, 3.265 dibaca. Nah, ini dibaca. Nah, dibaca 3.265. Nah, sini angka 5 menunjukkan angka satuan. Nah, dan angka 6 menunjukkan angka puluhan. Dan angka 2 pada lambang bilangan ini menunjukkan angka ratusan. Dan angka 3 pada lambang bilangan ini menunjukkan angka ribuan. Nah, selanjutnya itu perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nih, membaca lambang bilangan. Dari lambang bilangan ini, di sini ada angka 3, 2, 8, dan 4. Itu dibaca 3.000. 3 itu terletak pada ribuan, maka dibaca 3.000. 2 terletak pada ratusan, maka dibaca 200. 8 terletak pada puluhan, maka dibaca 80. 4 ini terletak pada satuan, maka dibaca 4. Jadi 3284, lambang bilangan 3284 ini kalau dibaca 3.284. Yang selanjutnya yaitu ini, lambang bilangan 5729. Itu dibaca 5. 5 ini terletak pada ribuan, maka dibaca 5.000. 7 terletak pada ratusan, maka dibaca 700. 2 terletak pada puluhan, maka dibaca 20. 9 terletak pada satuan, maka dibaca 9. Maka 5729 dibaca 5.729. Tepuk tangan, anak pasti bisa ya. Menulis lambang bilangan 4 angka. Yang tadi kita membaca, sekarang kita menulis. Menulis lambang bilangan 4 angka. Tulislah lambang bilangan dari nama bilangan berikut dengan benar. Nah, di sini yaitu bacaannya 1999. Maka ditulisnya 1000. 1000. Nih, 1000. 1000 ini 1. Itu 1. 1000 itu 1. 900. 9. Tulis 9. 90 ditulis 9. 9 ditulis 9. Maka 1999 ditulis 1999. Yang selanjutnya bacaannya 3856. Maka ditulisnya 3000. Nah, tulis 3. 800 ditulis 8. 50 tulis 5. 6 tulis 6. Maka 3856 ditulis 3, 8, 5, dan 6. Perhatikan di sini angka lambang bilangan ini dibaca 1000. Ini dibaca 2000. Ini dibaca 3000. Ini dibaca 4.250. Jadi dibaca 4.250. Ya. Sekian tadi pertemuan pada kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa mencerahkan anak-anak dan semoga anak-anak bisa memahami apa yang Pak Rizal terangkan, dan nanti
Pak Rizal akan kasih soal kepada anak-anak dan tolong dikerjakan dan semoga anak-anak bisa mengerjakannya. Ya, sekian pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang kamar dan ulo yang kamar?